Sebelum melanjutkan penjelasan Ustadz Felix tadi, kita ke Pak Nurholis untuk memperjelas lagi. Ya. Apakah penyebutan Mas. Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao mungkin Pak Nurholis? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holy Wing-nya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya, itu Jadi maksud memang saya. ada betul, ada unsur penistaan agama betul artinya ya. Udah Ya. selesai gitu. Ya, gimana Bang? Bang begitu yang kita maksud. Gimana Ya kan sih? boleh dong punya pemahaman seperti itu. Misalnya gini, analoginya gini, misalnya Bang Egy menghina saya, saya belum tentu hina, Benar, kan itu. benar. Justru yang terhina Benar. bisa jadi Bang Egy kan Benar, gitu kan? benar, benar, Itu. Pak. Itu yang kita persoalkan. Makanya Iya. sebagai penulis saya coba jelasin Karena secara itu- bahasa kali ya. Iya, Secara bahasa gini loh Pak. Iya. Saya itu adalah pelaku subjek. Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Iya. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Iya. Pak Ahmad nggak nista Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Penistaan, Nah iya. itu yang dihukumi. Nah. Nah, itu. Ya, ini Iya, yang itu dimaksud. saya sangat paham itu. Makanya Oh, ya kan sudah. yang penistanya itu yang melakukan penistaan, bukan yang Alhamdulillah. dinista. Udah sekarang udah clear, Harus- udah clear. Iya. Cocok, Clear. cocok. Guru Semuanya. agama menjelaskan memang. Ustadz Felix. Ada lagi? Ini Ya. Ernest sekali mau ngomong. Aku lanjutin dikit ya Iya. tadi ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa substansi masalah yang harus dibahas adalah lebih besar daripada kasus penistaan agama, Bang Egy. Tapi ini adalah narasi-narasi yang dibiasakan untuk kemudian menganggap agama itu remeh, mengolok-olok. Kita lagi menuju ke situ. Cepat atau lambat kalau kita biarkan jadi tuh. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah apakah cukup dengan 6 orang tadi? Saya perlu ngomong dulu sama 6 orang ini. Kalau denger ya masa sih kalian mau-maunya, tadi kata Pak Eko tadi, mau-maunya yang cuma ngupload doang itu, kok mau-maunya disalahin sendiri? Kasih tahu dong sama polisi, konsepnya itu kayak apa. Artinya itu harus kemudian dijadikan sebagai consideration, bahwasanya perusahaan punya value, perusahaan punya budaya, perusahaan punya struktur, punya nilai yang pengen diterjemahkan kepada publik. Jangankan perusahaan Holy Wings, orang yang jualan di pinggir jalan juga punya konsep marketing kok sekarang. Nah itu adalah yang harus kemudian kita perhatikan saya pikir. Oke Pak, terus dari tadi udah ketawa-ketawa nih Pak. Memang kenapa Pak? Nggak sepakat juga atau bagaimana? Silakan. Nah, kalau itu kan dari sisi aspek agama. Kalau saya kan orang kebijakan publik tadi sepakat tuh mengatakan bahwa tidak harus ditutup kan gitu. Nah, karena ini kebijakan sudah ditutup kan sudah ditutup. Maka menurut saya satu yang harus dipikirkan adalah bagaimana ke depannya ini karyawan termasuk juga ini Holy Wing-nya sendiri. Nah, kalau karyawannya tadi harus sudah ada banyak usulan supaya Pemprov memperhatikan juga. Ada tanggung jawab lah Pemprov terhadap mereka yang 3.000 itu jumlahnya itu solusinya seperti apa atau dicarikan pekerjaan lain atau harus bagaimana kan itu harus ada hal yang kedua itu kan dari sisi Holy Wing-nya sendiri itu kan bisa nanti ya dengan cara yang selama ini berlaku ya, aturan yang selama ini berlaku kan bisa membuka kembali dengan nama yang berbeda kan bukan itu dengan melengkapi surat-surat yang surat perizinan lah, surat perizinan Jangan-jangan nanti sudah terulang ditentukan. lagi Pak Trubus. Ya kalau itu itu tanggung jawab Pemprov juga karena Pemprov kan harus membina, mengawasi semuanya tanggung jawab. Sekarang masalahnya mereka ini kan bayar pajak. Kalau bayar pajak ya mereka harus tanggung jawab. Terlepas pajaknya berapa kan ada perdebatan tuh kok harusnya dia pajaknya pajak restoran, bukan pajaknya hiburan kan lain soal ya. Tetapi yang jelas dia membayar itu berarti ada punctum unionis, ada punctum subjeksionis di mana kemudian menyerahkan kepada yang namanya negara, hak negara di situ. Kita langsung ke Mas Eko melihat tadi pandangan Ustadz Felix Xiao bahwa narasinya itu tidak sesederhana yang kita pikir hanya sebatas menistakan agama di lingkup Holy Wing saja. Kalau saya lihat ya nggak juga terlalu jauh. Ini orang kreatif mau cari marketing, mau bikin heboh, jangan ditarik-tarik. Wah ini adalah terstruktur yang nggak juga. Ini orang kreatif yang barangkali tidak punya sensitivitas melihat problem bahwa masyarakat kita beragama, kemudian mereka bikin program dan jadinya begitu. Kalau mereka tahu jadinya kayak gini mereka nggak akan lakukan gitu loh. Jangan juga terlalu wah banget ditarik kemana-mana. Masa Wah mereka ada nggak tahu Muhammad terstruktur. itu siapa, Maria siapa? Tahu, Mas Eko? tapi mereka mungkin nggak tahu akibatnya. Mungkin mereka nggak tahu akibatnya sampai ke titik ini. Ini orang-orang kreatif barangkali yang mikir bagaimana menciptakan kehebohan sehingga timbul ada dampak marketingnya gitu lah. Saya pikir itu. Tapi sekali lagi yang paling penting buat saya adalah itu dia.
Ditutup atau tidak, tapi ada nasib orang yang harus diperhatikan. Itu yang jauh lebih penting bagi saya terhadap semua, kita semua udah sepakat di sini. Iya, ini kebablasan dalam konteks promosi, menyinggung perasaan umat beragama. Nggak ada yang nggak sepakat. Menyinggung perasaan umat beragama, menyinggung perasaan orang-orang yang mengatakan bahwa nama tersebut adalah nama yang sakral. Kalau saya melihat ini kreativitas yang kebablasan. Tidak sampai sejauh itu berarti ya? Ya nggak sampai sejauh seperti tadi bahwa ada hal-hal yang terstruktur. Ya kejauhan Ya, kayak betul. kita ngelihat solusinya semua khilafah ya kejauhan gitu loh. No, yang Kejauhan. ngomong lebih jauh lagi. Saya dari tadi nggak ngomong khilafah loh. Jadi gini loh. Khilafah belum keluar Iya tadi, betul, Pak. belum keluar. Masih jauh Pak, santai. Jadi gini loh, saya tuh masih ingat banget bahwasanya orang-orang yang masuk neraka tuh juga bilang begitu. Persis banget dalam Al-Quran. Bilangnya gini, kalau saya tahu ujungnya begini, nggak gitu gue. Nah jangan sampai nanti kita semua berakhir yang sama gitu maksudnya. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Nggak, orang-orang yang masuk neraka. Ya, gini, soal nasib ya. Saya sudah jawab. Penanggung jawab dalam konteks pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tadi tahun 2007 itu direksi. Dan yang pemegang sahamnya itu, ya dialah tanggung jawab lah. Secara struktur di perusahaan itu. Adapun pemerintah juga harus tanggung jawab karena rakyat Indonesia juga harus pikirkan. Maka poin pentingnya lagi kalau Anda menganggap ini nasib penting, saya lebih penting tadi saya katakan penghinaan kepada agama Islam ini yang kurang ajarnya itu loh. Itu jauh lebih penting dari urusan-urusan Itu yang nafkah tadi itu. juga kita sepakati. Nah, Bang oleh Egy karena ya. itu Oke. jangan dinafikan Adindaku, Eko ya. Urusan agama ini penting sekali. Ya, cari Bang, itu udah proses hukum sekarang. ya sudah. Makan saya tambahin, dibubarin, nggak boleh gitu loh. Aku pikir Nah, wajar ya. kebijakan publik. Ada orang ya, yang lihatnya kita panjang, ada Dengar, orang yang dengar. lihatnya pendek. Kebijakan publik itu nggak kalau dalam konteks konstruksi hukum harus lihat filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridis. 5 elemen ilmu inilah kebijakan publik itu dibuat. Anda jangan pikiran cuma teknis saja. Ini filosofisnya itu udah menghina agama Allah Pak ini. Erles yang tersinggung Gitu. bukan hanya umat Islam Pak, tapi sorry, juga Pak, ya. Katolik. Bang Egy, kita boleh ke Pak Erles dulu? Oke baik. Dari tadi saya mendengar bapak-bapak ini sepertinya tidak sudi bahwa Holy Wing ini ditutup karena nasib dari 3.000 Ya. karyawan. Sebenarnya saya mencermati dari tadi, kita ini malu-malu sebenarnya. Malu-malu dalam artian begini Bang Egy. Kok yang disinggung nasib 3.000 karyawan, tapi kita tidak pernah singgung bagaimana nasib pengunjung. Nasib pengunjung. Bagaimana memang Bang Dengan Erles? ditutupnya Holy Wing, kemana ke mereka? Pengunjung. Pengunjung. Penonton. Ya. Enggak, Pak. Iya, artinya. Artinya di sini berarti kita harus jujur bahwa kita sebenarnya saya menduga jangan-jangan kita ini bekerja sama atau salah satu pihak yang berdiri. Bisa juga komisaris dan lain sebagainya dari Holy Wings atau ada pesan sponsor dari Holy Wings untuk mempertahankan, memperjuangkan tempat hiburan ini sehingga Artinya jangan penutupan ditutup. ini sudah. Jangan ditutup. Kalau bisa tempat ini jangan ditutup. Iku loh, ada 3.000 loh. Ada 3.000. Tapi dia sudah mencederai umat Islam dan umat Katolik. Itu sudah tidak dipikirkan lagi. Yang dia fokuskan 3.000. Bang Eko Angka dan ini juga sabar, Pak Pak. Trubus bukan pemegang saham kok Bang, bukan. Ya hari ini mungkin tidak pemegang saham. Hari ini malam ini saya katakan beliau-beliau belum ada. Enggak Pak, jangan Pak. Kita jangan ada dusta lah. Sekarang begini Pak. Kita dari tadi angka 3.000. Sementara malam ini manajemen tidak hadir. Hotman Paris diundang berkali-kali tidak hadir. Sudah kami coba Sudah, tapi Pak. belum berkenan. Bang Saya Erles. juga sebenarnya mau bertanya di sini, saya baca di media online tadi, maghrib waktu dalam perjalanan ke sini, di situ ada statement dari Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwa kenapa nama Bunda Maria dan Nabi Muhammad dimasukkan ke dalam promosi daripada Holy Wings, karena data pengunjung di Holy Wing, pengunjung terbesar, pengunjung terbanyak itu nama Maria dan Muhammad. Ini yang perlu kita klarifikasi kepada Bang Hotman. Dia dapat nama ini dari mana? Emang cara masuk di Holy Wing kita kumpulkan KTP? Ini
ini perlu kita klarifikasi. Bisa jadi reservasi Bang, reservasi mencantumkan nama. Berarti ada datanya harusnya. Harus ada data, makanya saya bilang Bang Hotman, media tadi kita perlu klarifikasi ini. Oke. Mungkin dalam hal ini bapak-bapak dari Polda Metro bisa meminta juga kepada Hotman Paris untuk pertanggungjawaban ini. Bang Erles, banyak juga kemudian yang menyatakan Anda sebagai pelapor ke Polda Metro Jaya, mengapa tidak bertabayun saja? Artinya kemudian mengajak pihak manajemen untuk berdiskusi secara musyawarah. Oke. Kalau dalam kasus lain atau Mbak dilecehkan, mungkin kita masih bisa bermusyawarah. Enggak dong, Tapi, ini tapi di sini. Enggak, saya kalau mau contoh, saya enggak mau yang lain. Yang dekat-dekat saya aja yang kita contoh supaya lebih dipahami. Lebih cepat, lebih nangkap ya. Jadi gini, ini toko sentral loh Mbak. Dunia. Ada Nabi Muhammad, ada Bunda Maria di situ. Jadi kita perlu klarifikasi sebenarnya malam ini mereka dua harus dihadirkan. Terus Bang Hotman kemana-mana itu kita juga perlu tahu. Bang Hotman posisi sebagai apa di sana? Pemegang saham Bang. Pemegang saham. Ada nggak RUPS dan lain sebagainya Bang Hotman dicantumkan. Terus yang berikut paling tidak mau bikin event dan lain sebagainya itu pasti ada dong yang namanya kompromi-kompromi, pertemuan kecil-kecilan dan lain sebagainya. Topik ini layak enggak? Jadi kalau menurut hemat saya, ini semua perlu diusut lebih jauh, lebih tuntas. Artinya bukan hanya 6 karyawan saja, tapi juga elit Holy Wings juga ikut. Kalau disasar. sampai malam ini 6 karyawan, saya masih punya pemikiran ya. Saya masih menduga tersangka di kemudian hari dalam waktu dekat bisa bertambah. Karena di sana jual miras dan lain sebagainya. Ini kan dari Polda belum umumkan temuan-temuan mereka ya. Bisa aja dari 6 orang ini hanya menyebut, mengiklankan nama Bunda Maria dan Nabi Muhammad. Tapi di kemudian bisa saja, jangan-jangan 6 orang ini, jangan-jangan ya, jangan-jangan Bang Egy, 6 orang ini ada tersulut obat atau lain sebagainya, kita belum tahu. Ini masih pengembangan penyelidikan dari teman-teman. Jadi intinya Polda jerat pidana Metro yang Jaya. Anda sasar bagian apa ini? Pelecehannya itu. Oke. Pelecehan itu kita harus tegakkan apapun mereka harus mempertanggungjawabkan. Oke. Namun pihak-pihak yang ada atau yang ikut mensponsori acara tersebut kita minta. Singkat saja untuk Ustadz diminta. Felix Xiao, sekaligus closing statement juga. Ya, singkat teman-teman sekalian, bahwasanya kita harus melihat ini lebih komprehensif. Kalau kita cuma berhenti pada kasus penistaan agama, yakin besok terjadi lagi. Karena ini sudah narasi yang dikembangkan. Maka narasi ini harus di stop. Narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama, mengolok-olok agama, monsterisasi terhadap agama, mocking terhadap agama, ini harus di stop. Desakralisasi agama ini harus di stop. Caranya gimana? Kasih kemudian hukuman yang buat jerak. Supaya yang lain lihat bahwasanya kita tidak bisa untuk melakukan ini di Indonesia. Hukuman jerat semacam apa nih Ustadz? Hukuman jerak bisa banyak. Pertama misalnya buat hukumnya. Kalau misalnya sekarang sudah ada hukum Islamofobia di PBB, kenapa Indonesia nggak bisa? Negeri muslim terbesar loh. Ini perkara sangat sensitif loh. Lebih sensitif. Pasal penghinaan presiden ada. Masa kita lebih tersinggung presiden terhina daripada Nabi Muhammad yang dihina? Ini kan problem nih. Berarti di mana kemudian secara etika kita menaruh posisi Nabi Muhammad tuh di mana? Gitu loh. Dan ini negeri yang muslimnya terbesar di dunia. Masa kita nggak ngasih contoh yang baik? Nah ini adalah sesuatu yang jerak. Bisa di penjara, bisa jadi apapun itu. Tadi dibina, tadi saya sepakat banget. Tadi jualan yang lain kayak jangan miras. Mirasnya dong yang ditutup kalau berani. Jangan cuma, ya tadi bisa jadi orang yang mabuk kan apa-apa nggak mikir. Gitu loh kira-kira. Nah jadi itu menurut saya yang harus kemudian kita perhatikan, komprehensif. Mas Eko. Iya, memang dalam konteks ini kita semua tadi sepakat bahwa ada problem serius di proses kreatif. Kalau saya melihat proses kreatif ini kan orang-orang kreatif ya. Problem serius dan tidak sensitif melihat isu-isu agama. Dan saya setuju bahwa isu-isu ini memang jangan pernah dimasuki apalagi soal simbol-simbol sakral. Tetapi juga harus dipahami ada juga kelompok yang menggunakan simbol-simbol sakral ini misalnya untuk hal-hal yang sifatnya bukan hal sakral. Kekuasaan dan lain ini juga bagian dari penistaan agama. Menggunakan simbol-simbol sakral untuk kekuasaan politik itu juga bagian dari
penistaan agama. Karena itu selain tadi juga harus ada serius melihat politik identitas sebagai problem serius. Karena menggunakan simbol-simbol sakral untuk kegiatan politik juga adalah penistaan agama bagi Kita saya. semua sepakat ini penistaan agama. Terakhir Bang Erles, mau atau tidak jika kemudian mau diajak berdialog oleh pihak Holy Wings misalnya? Kalau saya begini ya, ini permasalahan sudah kita laporkan ke Polda Metro Mau Jaya. atau tidak? Biarkan urusan hukum berjalan. Oke, baik. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi Bang Egy. Tetaplah bersama kami pemirsa. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Safei. Assalamualaikum Pak Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa catatan Demokrasi di mana Anda berada. Setelah kita mengikuti perdebatan panjang, ternyata ini adalah suatu hal yang amat menggelitik dan menusuk perasaan kita. Ada 3 hal. Tadi sudah disampaikan Ustadz Felix. Yang pertama adalah masalah inti dasar tentang minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal adlamu ridsu min amali syaitan. Fajtanibu. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya nomor 1 al-khamr. Minuman yang memabukkan. Undang-undang tentang minuman keras di Indonesia, kalau saya berlihat, ini masih sifatnya seperti karet. Inilah dampaknya. Yang kedua, tentang masalah pelecehan dan penistaan agama. Siapapun dan agama manapun, baik kita umat Islam, apalagi saudara kita orang-orang Katolik, orang-orang umat Kristiani, merasa terpukul dan merasa tersinggung, bahkan merasa terhina. Ketika orang ini sudah membuat satu kreatif yang kebablasan, terstruktur atau tidak terstruktur, orang ini tetap adalah suatu hal menyatakan perbuatan yang di luar akal sehat yang tidak terukur. Lalu apa alasan kita? Inilah kerjaan yang paling berat penegak hukum. Bukan hanya pelakunya, pasti ada inisiatornya. Saya sering katakan beberapa pertemuan dalam acara kita catatan Demokrasi. Orang ingin menghancurkan Pancasila, bukan mengobrak-abrik lambang negara, tapi merusak nilai-nilai agama. Kita ingat pada waktu era Soeharto, Arswendo, almarhum, hanya membuat polling Nabi Muhammad. Mereka langsung diciduk, dipenjarakan. Kalau ini saudara-saudara, terus terang, yang jelas-jelas mencari keuntungan, ada unsur di dalamnya adalah unsur untuk mencari profit. Lantas mereka dibiarkan dengan sebegitu saja. Lantas dianggap tidak merasa tersinggung. Alangkah bodohnya kita jadi anak bangsa. Coretlah Pancasila. Saya katakan coret saja Pancasila. Siapapun manusianya, apakah kebijakan publik. Ketika agama sudah tersinggung, agama terpukul, lebih cari keuntungan ataukah moralitas kita bicara. Apa artinya pakaian kita sandang, rumah yang mewah kita miliki, jabatan yang tinggi, sementara kita nggak punya moral. Bangsa Indonesia Pancasila karena lihat moral agamanya. Ketika sudah ini menyentuh nilai agama, siapapun anak bangsa yang merasa memiliki Pancasila dan beragama, jangan dibiarkan orang semacam ini bisa hidup di Indonesia. Saya lebih sadis kalau ada masalah agama. Sebab ini berkaitan dengan Pancasila. Jangan bicara Pancasila tanpa agama. Lihat ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah melanggar sila pertama. Di situ ada nilai-nilai yang harus kita jaga, kita hormati. Saya sadar dengan apa yang dikatakan Bung tadi. Ada nasib 3.000 orang. 3.000 orang punya nasib di dalamnya. Tadi sudah dikatakan, kalau mereka mampu membuat kreativitas, kenapa nggak mereka berbuat kreativitas yang positif? Dan ingat, ini perusahaan. Ada di dalamnya, ada manajemennya. Mereka jangan hanya bicarakan nasib 3.000 orang. Ketika kepepet, ketika mereka untung, mereka apakah memikirkan kepada pegawainya? Jangan mikirkan yang 3.000. Ada 200 anak bangsa sudah dirusak otaknya. Saya ingat satu dokter yang menyatakan setelah meneliti minuman keras,
Setegak minum alkohol akan membunuh 700 sel otak yang ada di saraf yang ada di kepala kita. Makanya saya minta mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan yang terbuka. Ternyata setelah dibuka ada kasus-kasus yang lain. Terima kasih kepada Pemda DKI yang telah melakukan upaya penutupan. Dan juga kepada Pemda-Pemda yang lain. Tolong selidiki Holy Wing yang ada di Indonesia. Seluruh cabangnya. Apakah benar mereka melengkapi perizinan yang ada di negara kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Selamat pekerja penegak hukum. Semoga Allah kuatkan semuanya. Dan mari kita anak bangsa, selaku umat beragama, yuk kita berjabat tangan. Untuk apa? Menjaga keutuhan negeri kita, menjaga Pancasila. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Ustadz Felix Xiao, Bang Erles dan juga Bang Edi Sujana. Terima kasih Mas Eko, Pak Trubus dan juga Pak Nurholis. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda selama 1,5 jam ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.